Ada saat di mana dada terasa retak. Bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena kita akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Dan di titik itu, ketika tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, sesuatu yang sunyi mulai terbuka. Mungkin yang kita sebut hancur selama ini bukan akhir. Mungkin itu adalah pintu. Kita diajarkan untuk menjaga hati agar tidak pecah, untuk kuat, untuk tegar, untuk tidak terlihat rapuh. Namun ada rahasia yang jarang dibicarakan. Hati yang terlalu utuh seringkali terlalu penuh oleh dirinya sendiri. Kalbu yang tidak pernah retak cenderung sibuk mempertahankan bentuknya. Ia takut kehilangan citra. Ia takut terlihat lemah. Ia takut ditinggalkan. Dan tanpa sadar ia mengeras. Padahal ars, simbol kedekatan tertinggi dengan yang maha tinggi, bukan ruang yang bisa dimasuki oleh hati yang penuh dengan dirinya sendiri. Ia hanya menerima yang telah kosong. Dan kehancuran adalah cara Tuhan mengosongkan kita tanpa kita sadari. Ada luka yang tidak dimaksudkan untuk menjatuhkanmu. Ada patah yang justru sedang melapangkan ruang. Dalam tradisi batin, kalbu yang hancur bukanlah kegagalan spiritual. Justru itu pertanda bahwa sesuatu yang palsu sedang dilepaskan. Kita jarang melihatnya seperti itu. Saat doa tak kunjung dijawab, saat orang yang kita cintai pergi, saat usaha yang kita bangun runtuh, saat harga diri terasa tercabik, di sanalah kalbu mulai retak. Dan di celah retakan itulah cahaya bisa masuk. Diam sejenak, rasakan bagian dalam dadamu. Apakah mungkin yang sedang kau alami bukan kehancuran, tetapi pembukaan? Malam ini kita tidak akan berbicara tentang cara menjadi kuat. Kita akan berbicara tentang keberanian untuk hancur. Karena bisa jadi, arsi tidak pernah jauh. Hanya saja pintunya berada di tempat yang paling kita hindari. Di dalam luka yang belum selesai kita terima. Ada satu fase dalam hidup yang tidak pernah kita rencanakan. Saat sesuatu yang kita anggap penopang justru runtuh di depan mata. Bukan hanya rencana yang gagal, tetapi identitas yang ikut goyah. Kita tidak sekadar kehilangan sesuatu, kita kehilangan versi diri yang selama ini kita pertahankan. Retakan pertama itu sering datang tanpa suara. Tiba-tiba saja yang dulu membuat kita yakin terasa rapuh. Dan anehnya, di tengah rasa tidak nyaman itu, ada sensasi sunyi yang berbeda. Seolah ada ruang yang mulai terbuka di dalam dada, ruang yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan menjadi baik-baik saja. Kehancuran kalbu jarang terlihat dari luar. Wajah tetap tersenyum. Aktivitas tetap berjalan. Namun di dalam ada percakapan panjang yang tidak pernah selesai. Kita mulai mempertanyakan makna doa-doa lama. Kita mulai melihat kembali niat-niat yang dulu terasa tulus. Kini bercampur ambisi yang tak disadari. Retakan itu seperti cahaya tipis yang menyoroti debu-debu halus di ruang batin. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi di sudut-sudut diri. Hancur ternyata, bukan hanya tentang kehilangan, ia juga tentang penyingkapan. Seringkali kita mengira kedekatan dengan Tuhan terjadi saat hati terasa damai dan ibadah terasa ringan. Namun ada kedekatan lain yang justru lahir dari kegagalan memahami takdir. Saat kita tidak lagi punya argumen untuk memprotes. Saat logika berhenti memberi jawaban. Di titik itu, kalbu yang retak mulai belajar berserah bukan karena kuat, tetapi karena tidak punya lagi pegangan selain dia. Ada kepasrahan yang tidak romantis di sana, kepasrahan yang lahir dari letih. Dan justru di keletihan itulah ego mulai melemah. Retakan pertama juga memecah ilusi tentang kontrol. Kita sadar bahwa tidak semua yang kita rencanakan bisa terjadi. Dan tidak semua yang kita cintai bisa bertahan. Kalbu yang hancur perlahan melihat kenyataan tanpa lapisan pembelaan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri. Ia hanya ingin mengerti. Ada kejujuran yang muncul ketika seseorang benar-benar tersentuh oleh luka. Kejujuran itu sederhana. Aku tidak tahu. Dan pengakuan ini sekecil apapun adalah awal dari perjalanan menuju ruang yang lebih tinggi. Karena arsi bukan tempat bagi yang merasa tahu segalanya, tetapi bagi yang mengakui keterbatasannya. Dan di antara malam-malam yang terasa panjang, ketika doa hanya keluar sebagai helaan napas tanpa kata,
Kalbu mulai menemukan bentuk baru, bukan bentuk yang keras, bukan pula yang penuh tuntutan. Ia menjadi lebih lembut, lebih peka, lebih sunyi. Retakan pertama ternyata bukan akhir dari ketahanan, melainkan awal dari kehalusan rasa. Di sana, di sela-sela kesedihan yang belum sepenuhnya reda, ada kesadaran pelan yang tumbuh. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menjaga citra, hingga lupa bahwa kedekatan tertinggi justru dimulai saat kita tidak lagi punya apapun untuk dipertahankan. Setelah retakan pertama terjadi, ada lapisan lain yang mulai terkelupas perlahan. Ego yang selama ini kita anggap sebagai diri kita sendiri. Bukan ego dalam arti sombong yang terang-terangan, tetapi ego yang halus, yang ingin dipahami, ingin dihargai, ingin dianggap benar. Saat kalbu hancur, kebutuhan untuk selalu terlihat utuh mulai kehilangan daya cengkeramnya. Kita tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan diri kepada orang lain. Ada kelelahan yang membuat kita berhenti membela citra. Dan justru dalam kelelahan itulah sesuatu yang lebih jujur mulai muncul. Ego sering menyamar sebagai keteguhan. Ia membuat kita percaya bahwa kita kuat karena tidak menangis, karena tidak mengeluh, karena tetap berdiri meski goyah. Namun ketika Tuhan menyentuh titik paling rapuh, topeng itu jatuh dengan sendirinya. Kita menangis tanpa ingin terlihat kuat. Kita berdoa tanpa susunan kalimat yang indah. Kita duduk diam tanpa tahu harus meminta apa. Kalbu yang hancur tidak lagi berusaha tampil baik di hadapan langit. Ia hanya hadir apa adanya. Dan kehadiran yang polos itu memiliki kualitas yang berbeda. Lebih bersih, lebih nyata. Ada momen ketika kita menyadari bahwa sebagian besar luka kita berasal dari harapan yang terlalu melekat. Kita berharap manusia memahami tanpa kita jelaskan. Kita berharap usaha selalu berbuah sesuai doa. Kita berharap hubungan berjalan sesuai skenario batin. Ketika semua itu runtuh, ego merasa dipermalukan. Tetapi sebenarnya yang sedang terjadi adalah pembebasan. Harapan yang melekat mulai longgar. Ketergantungan pada hasil mulai melemah. Dan kalbu mulai belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu keras. Hening. Di ruang batin yang mulai sepi dari tuntutan, ada kelegaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena kita berhenti memaksa hidup untuk mengikuti keinginan kita. Kalbu yang hancur perlahan menjadi wadah yang lebih lapang. Ia tidak lagi sesak oleh ambisi untuk selalu benar. Ia mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan bukan musuh, melainkan pintu. Ego yang terkelupas memang terasa perih pada awalnya. Seperti kulit yang terbuka terkena udara, namun dari sana sensitivitas baru lahir. Kita menjadi lebih peka terhadap kesalahan sendiri, lebih lembut terhadap kekurangan orang lain. Ada empati yang tumbuh bukan dari teori, tetapi dari pengalaman terjatuh. Dan mungkin inilah salah satu rahasia jalan menuju arsy. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi tentang seberapa dalam kita berani melihat diri tanpa hiasan. Ada tahap ketika kita tidak lagi melawan luka, tetapi mulai duduk bersamanya. Awalnya terasa asing. Selama ini kita terbiasa mencari cara untuk mengalihkan rasa sakit, menyibukkan diri, menenangkan diri dengan logika, atau menutupinya dengan aktivitas spiritual yang terasa aman. Namun ketika kalbu benar-benar hancur, semua pengalihan itu tidak lagi bekerja. Luka tetap ada. Ia tidak pergi hanya karena kita mencoba melupakannya. Dan pada satu titik kita menyerah, bukan pada keadaan, tetapi pada kenyataan bahwa luka itu memang bagian dari perjalanan. Menariknya, ketika kita berhenti melawan, luka mulai berubah sifat. Ia tidak lagi terasa seperti musuh yang harus disingkirkan, melainkan ruang yang perlahan melapangkan diri kita. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami, kalbu yang tergores justru sedang dipersiapkan. Rasa sakit itu menggemburkan sesuatu di dalam. Ia memecah kepadatan lama, membuka celah bagi kesadaran yang lebih halus. Kita mulai melihat bahwa selama ini hati terlalu padat oleh keinginan, terlalu penuh oleh ekspektasi. Luka datang bukan untuk merusak, tetapi untuk melonggarkan. Ada perspektif yang jarang dibahas, bahwa kehancuran bukan sekadar proses pembersihan, tetapi juga proses perluasan.
Saat hati belum pernah retak, ia hanya mengenal satu dimensi rasa, senang atau tidak senang. Namun setelah hancur, kita mengenal nuansa yang lebih dalam. Kita bisa merasakan sedih tanpa tenggelam, kecewa tanpa membenci, kehilangan tanpa kehilangan arah sepenuhnya. Kalbu menjadi lebih luas karena ia telah mengenal kedalaman. Dan keluasan itu membuat kita lebih mampu menampung cahaya yang sebelumnya terasa terlalu terang. Kadang kita bertanya dalam diam, mengapa Tuhan tidak langsung memberi ketenangan saja? Mengapa harus melalui patah yang begitu menyakitkan? Pertanyaan itu wajar, tetapi mungkin ketenangan yang sejati tidak lahir dari permukaan yang mulus. Ia lahir dari permukaan yang telah teruji, seperti kayu yang dibentuk oleh tekanan dan waktu. Hati yang telah melewati kehancuran memiliki tekstur yang berbeda. Ia tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Ia tidak mudah terbuai oleh pujian atau runtuh oleh celaan. Diam sejenak. Bayangkan jika tidak pernah ada luka, apakah kita akan benar-benar mencari Tuhan sedalam ini? Ataukah kita hanya akan puas dengan kedekatan yang dangkal? Kalbu yang hancur memaksa kita masuk lebih jauh, melampaui ritual yang sekadar gerakan. Ia membawa kita ke ruang batin yang tidak bisa dijangkau oleh kesibukan spiritual. Dan di ruang itulah perlahan kita mulai merasakan bahwa kehancuran bukan jurang yang menjauhkan dari arsy, melainkan lorong sunyi yang mengarah ke sana. Ada satu perubahan halus yang terjadi setelah kalbu lama bergulat dengan luka. Cara kita berdoa mulai berbeda. Dulu doa terasa seperti daftar permintaan. Kita menyebut satu persatu harapan, menyusun kalimat dengan rapi, berharap langit mendengarkan dan menjawab sesuai bayangan kita. Namun setelah kehancuran, doa tidak lagi terdengar seperti itu. Ia menjadi lebih sederhana, lebih sunyi. Kadang hanya berupa napas panjang yang ditahan sebelum dilepas perlahan. Kita mulai sadar bahwa selama ini doa sering menjadi cara untuk mengatur Tuhan secara halus. Kita meminta agar ini terjadi, agar itu dijauhkan, agar jalan dibuka sesuai arah yang kita pilih. Ketika semua permintaan itu tidak terpenuhi, kalbu merasa diabaikan. Tetapi dalam kehancuran ada kesadaran baru. Mungkin doa bukan tentang mengubah takdir secepat mungkin, melainkan tentang mengubah kita agar sanggup berjalan di dalamnya. Perspektif ini pelan-pelan menggeser posisi kita dari pusat kendali menjadi hamba yang belajar memahami. Doa yang lahir dari kalbu yang hancur tidak lagi penuh kata-kata. Ia lebih mirip kehadiran. Kita duduk, kita diam, kita mengakui rasa sakit tanpa menyembunyikannya. Tidak ada kalimat indah, tidak ada nada heroik, hanya kejujuran yang telanjang. Anehnya justru di sana terasa kedekatan yang berbeda. Seolah-olah Tuhan tidak menunggu susunan bahasa, tetapi kejujuran rasa. Dan mungkin memang sejak awal yang dicari bukan kefasihan lidah, melainkan keterbukaan hati. Ada momen ketika kita berhenti meminta sesuatu yang spesifik. Bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa Dia lebih mengetahui kebutuhan terdalam kita daripada kita sendiri. Kalbu yang hancur mulai memahami bahwa tidak semua yang diinginkan baik untuk dipertahankan. Ia belajar mempercayakan detail-detail hidup kepada Yang Maha Mengatur. Bukan dengan sikap pasif, tetapi dengan kesadaran bahwa kita tidak melihat seluruh gambaran. Ada ketenangan yang tumbuh dari penerimaan ini, tenang yang tidak bergantung pada hasil, hening. Dan di dalam hening itu, doa berubah menjadi pertemuan. Bukan lagi dialog yang penuh tuntutan, melainkan perjumpaan yang lembut. Kita tidak datang sebagai orang yang menagih, tetapi sebagai jiwa yang pulang. Kalbu yang hancur akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Rasa cukup di hadapannya. Dan mungkin inilah salah satu pintu menuju arsy. Ketika doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi ruang di mana kita rela dibentuk. Meski harus melalui luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada fase setelah doa menjadi sunyi, ketika kita merasa sendirian dengan cara yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bukan kesendirian fisik, melainkan kesendirian batin. Di tengah keramaian, kita tetap merasa ada jarak antara diri dan dunia. Percakapan terasa biasa saja. Tawa tidak lagi menutupi kedalaman yang sedang bekerja di dalam. Kalbu yang hancur sering membawa kita ke ruang ini.
ruang yang tidak nyaman tetapi jujur. Dan di sanalah kita mulai memahami bahwa kesendirian bukan selalu tanda ditinggalkan. Selama ini kita takut sendirian karena mengira nilai diri ditentukan oleh siapa yang bertahan di sekitar kita. Kita merasa aman ketika ada yang menguatkan, mengakui, menemani. Namun ketika satu persatu penopang itu hilang atau terasa jauh, kita dipaksa berdiri di ruang kosong. Awalnya terasa seperti hukuman, tapi perlahan kita mulai melihatnya sebagai latihan. Latihan untuk tidak menggantungkan rasa utuh pada kehadiran makhluk. Latihan untuk menyadari bahwa ada kedekatan lain yang tidak bergantung pada suara manusia. Kesendirian membuka sensitivitas yang berbeda. Kita mulai lebih peka terhadap bisikan kecil dalam hati. Kita bisa membedakan mana suara ego yang ingin kembali dikagumi dan mana suara jiwa yang hanya ingin tenang. Dalam keheningan, kita mendengar hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan relasi dan ekspektasi. Kalbu yang hancur ternyata menjadi lebih jernih ketika tidak lagi dipenuhi terlalu banyak suara luar. Seperti air yang dibiarkan diam, endapan mulai turun ke dasar. Ada perspektif yang jarang disadari. Mungkin Tuhan kadang menarik sebagian manusia dari hidup kita bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memperkenalkan kita pada kedekatan yang lebih murni. Bukan kedekatan yang bergantung pada respon, tetapi kedekatan yang berdiri sendiri. Di ruang kesendirian itu, kita belajar bahwa kehadirannya tidak bersuara keras. Ia terasa dalam bentuk ketenangan tipis yang sulit dijelaskan. Kalbu mulai merasakan bahwa tidak semua sepi berarti kosong. Diam sejenak. Apakah mungkin selama ini kita terlalu ramai untuk benar-benar dekat? Kalbu yang hancur, yang merasa sendirian, justru sedang dipandu masuk ke relasi yang lebih dalam. Relasi tanpa perantara, tanpa validasi, tanpa tepuk tangan. Hanya hamba dan Tuhannya. Dan di sana, dalam kesendirian yang jujur, kita mulai mengerti bahwa arsy tidak dicapai dengan keramaian spiritual, tetapi dengan keberanian berdiri sendirian. Dan tetap merasa ditemani. Setelah melewati kesendirian, ada lapisan lain yang sering muncul tanpa kita duga, rasa malu. Bukan malu di hadapan manusia, melainkan malu yang lembut di hadapan Tuhan. Kita mulai mengingat kembali doa-doa yang dulu dipenuhi ambisi. Kita teringat saat-saat kita merasa paling benar, paling tahu arah hidup. Kalbu yang hancur membuat semua itu terlihat jelas, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyadarkan. Dan rasa malu itu terasa hangat, bukan menghancurkan. Malu yang lahir dari kesadaran berbeda dengan rasa bersalah yang menekan. Ia tidak membuat kita menjauh, justru mendekat. Kita menyadari betapa seringnya kita datang kepadanya hanya ketika butuh. Betapa mudahnya kita lupa saat keadaan baik-baik saja. Namun alih-alih tenggelam dalam penyesalan, kalbu yang telah retak memilih untuk jujur. Aku pernah jauh, mungkin itu yang terucap dalam hati. Dan pengakuan sederhana itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh kesombongan spiritual. Ada keindahan dalam rasa malu yang tulus. Ia seperti cahaya lembut yang menyinari sudut-sudut gelap dalam diri tanpa menyakitinya. Kita mulai melihat kelemahan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai fakta yang harus diterima. Kalbu yang hancur tidak lagi sibuk mempertahankan citra sebagai hamba yang selalu taat. Ia justru merasa kecil, dan dalam perasaan kecil itu ada ruang luas yang terbuka. Karena hanya yang merasa kecil yang mampu memandang kebesaran dengan jernih. Hening, rasa malu ini bukan akhir perjalanan, melainkan penanda bahwa hati mulai hidup kembali. Hati yang mati tidak merasa apa-apa. Ia tidak peduli pada jarak atau kedekatan. Namun hati yang telah disentuh kehancuran menjadi peka. Ia merasakan getaran kecil saat menyebut namanya. Ia tersentuh oleh ayat yang dulu terasa biasa. Ada kelembutan yang tumbuh, dan kelembutan itu adalah tanda bahwa cahaya sedang bekerja dari dalam. Mungkin inilah salah satu rahasia menuju arsy yang jarang dibahas. Bukan melalui kebanggaan atas amal, tetapi melalui rasa malu yang membuat kita merunduk. Kalbu yang hancur tidak lagi berdiri tegak dengan penuh klaim. Ia menunduk, sadar bahwa tanpa rahmatnya ia tidak memiliki apa-apa.
Dan dalam tunduk yang tulus itu, ada ketinggian yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Ada satu titik sunyi yang sangat menentukan dalam perjalanan kalbu yang hancur. Ketika kita berhenti menyalahkan takdir, tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi pada kita, tidak lagi membandingkan hidup dengan orang lain, tidak lagi menyusun narasi bahwa kita adalah korban keadaan. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti fajar yang muncul tanpa suara. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Selama luka masih terasa mentah, kita cenderung mencari kambing hitam, orang lain, keputusan masa lalu, bahkan Tuhan. Kita mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi di dalam hati ada keberatan yang belum selesai. Mengapa harus begini? Pertanyaan itu wajar. Namun jika terlalu lama disimpan, ia mengeras menjadi tuduhan halus terhadap kehidupan. Kalbu yang hancur perlahan belajar melepaskan tuduhan itu. Bukan karena semua sudah dipahami, tetapi karena menyalahkan tidak lagi memberi kelegaan. Ada pergeseran yang halus. Dari menuntut jawaban menjadi menerima misteri. Kita mulai sadar bahwa tidak semua kejadian perlu dijelaskan untuk bisa diterima. Sebagian takdir memang tidak dirancang untuk dimengerti oleh akal sepenuhnya. Ia hanya bisa dijalani. Kalbu yang telah retak menjadi lebih lentur menghadapi ketidakpastian. Ia tidak lagi memaksa hidup untuk terasa adil menurut ukuran pribadinya. Ia mulai percaya bahwa keadilan Tuhan tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan. Diam sejenak. Bayangkan jika setiap peristiwa sesuai dengan rencana kita. Mungkin kita tidak pernah benar-benar berubah. Mungkin kita tetap menjadi versi diri yang lama, yang yakin bisa mengatur segalanya. Takdir yang tidak sesuai harapan seringkali adalah alat pembentuk yang paling efektif. Ia memotong bagian-bagian keras dalam diri. Ia merapikan sudut-sudut yang terlalu tajam. Dan tanpa kita sadari, ia sedang menata ulang arah batin. Ketika kita berhenti menyalahkan takdir, energi batin berubah. Tidak ada lagi perlawanan yang melelahkan. Kalbu terasa lebih ringan, meski keadaan belum tentu membaik. Kita tidak lagi hidup dalam pertanyaan yang sama setiap hari. Ada penerimaan yang tenang. Dan dari penerimaan itulah, kedekatan mulai terasa lebih nyata. Mungkin inilah salah satu ambang menuju arsy. Saat hati tidak lagi sibuk menggugat keputusannya, tetapi memilih untuk percaya meski belum sepenuhnya mengerti. Setelah berhenti menyalahkan takdir, ada perubahan lain yang tidak terlalu mencolok namun terasa dalam. Kapasitas hati kita bertambah. Kalbu yang pernah hancur tidak lagi sempit seperti dulu. Ia tidak mudah tersinggung oleh hal kecil. Ia tidak cepat menilai dari permukaan. Luka yang pernah mengoyak ternyata memperluas ruang di dalam. Seperti bejana tanah yang dibakar oleh api, retakan itu justru membuatnya mampu menampung lebih banyak tanpa pecah lagi dengan cara yang sama. Dulu mungkin kita mudah menolak rasa yang tidak nyaman. Kita ingin bahagia segera, ingin tenang secepatnya. Namun setelah melalui kehancuran, kita belajar duduk bersama perasaan tanpa panik. Sedih tidak lagi otomatis dianggap sebagai kelemahan. Kecewa tidak lagi langsung ditutupi oleh afirmasi kosong. Hati yang retak menjadi lebih sabar terhadap proses. Ia tahu bahwa setiap rasa memiliki waktunya sendiri untuk diselesaikan. Tidak semua harus dipercepat. Ada perspektif yang jarang disadari, bahwa kehancuran membuat kita lebih mampu mencintai secara dewasa. Karena kita sudah merasakan kehilangan, kita tidak lagi mencintai dengan posesif. Karena kita sudah merasakan kekecewaan, kita tidak lagi menaruh ekspektasi berlebihan pada manusia. Kalbu menjadi lebih realistis, namun tetap lembut. Cinta tidak lagi menjadi cara untuk memenuhi kekosongan, melainkan menjadi ruang berbagi yang tidak saling mengikat terlalu erat. Hening. Perhatikan dirimu sekarang dibandingkan sebelum luka itu datang. Ada sesuatu yang berbeda, bukan? Mungkin lebih tenang, mungkin lebih dalam, mungkin tidak secepat dulu dalam bereaksi. Kalbu yang hancur telah melewati proses penyederhanaan. Banyak hal yang dulu terasa penting kini terlihat biasa. Banyak ambisi yang dulu dikejar mati-matian kini terasa tidak terlalu mendesak. Kehidupan menjadi lebih esensial. Dan di dalam keluasan hati itu, kita mulai merasakan getaran yang halus.
rasa dekat yang tidak perlu dibuktikan. Tidak ada pengalaman spektakuler, tidak ada tanda-tanda luar biasa. Hanya ketenangan yang stabil, seperti laut yang dalam meski permukaannya kadang bergelombang. Mungkin inilah salah satu makna bahwa kalbu yang hancur adalah pintu menuju arsy. Karena hanya hati yang telah diperluas oleh luka yang mampu menampung kehadirannya tanpa terguncang oleh dirinya sendiri. Pada tahap ini ada perubahan yang paling sunyi namun paling menentukan. Kita tidak lagi takut pada kemungkinan hancur lagi. Bukan karena kita menjadi kebal, tetapi karena kita sudah mengenal jalannya. Kalbu yang pernah retak tidak lagi menganggap luka sebagai ancaman mutlak. Ia tahu rasa sakit memang perih, tetapi ia juga tahu bahwa di baliknya ada pembukaan yang tidak terlihat pada awalnya. Ketakutan yang dulu menguasai kini melemah. Ada keberanian yang tidak berisi, keberanian untuk tetap hidup sepenuhnya, meski risiko kehilangan selalu ada. Dulu mungkin kita mencintai dengan was-was, berusaha dengan cemas, berdoa dengan syarat-syarat tersembunyi. Semua itu lahir dari rasa takut kehilangan. Namun setelah melalui kehancuran, cara kita melangkah berubah. Kita tetap mencintai, tetapi tanpa menggenggam terlalu keras. Kita tetap berusaha, tetapi tidak menggantungkan harga diri pada hasilnya. Kalbu menjadi lebih bebas karena ia sudah merasakan jatuh dan tetap bertahan. Kebebasan ini bukan pemberontakan, melainkan kedewasaan. Ada analogi yang jarang dipikirkan. Kaca yang belum pernah retak sangat takut pada benturan, tetapi kaca yang sudah pecah dan disusun ulang menjadi mozaik justru lebih kuat dalam bentuk barunya. Kalbu yang hancur seperti itu, ia mungkin tidak kembali ke bentuk lama, tetapi ia menemukan bentuk yang lebih jujur. Retakan-retakan itu tidak disembunyikan. Mereka menjadi bagian dari pola baru yang indah dengan caranya sendiri. Dan keindahan itu tidak berisik, ia tenang, diam. Saat kita tidak lagi takut hancur, kita berhenti hidup setengah-setengah. Kita tidak lagi menahan diri dari pengalaman hanya karena takut kecewa. Kita memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Bahkan jika sesuatu diambil, yang membentuk kita dari dalam tidak bisa dirampas begitu saja. Kalbu yang telah mengenal kedalaman tidak mudah runtuh oleh perubahan permukaan. Mungkin inilah kedewasaan spiritual yang sebenarnya. Bukan hidup tanpa luka, tetapi hidup tanpa ketakutan berlebihan terhadap luka. Kalbu yang hancur telah membuktikan bahwa ia bisa melewati gelap dan tetap menemukan cahaya. Dan ketika rasa takut tidak lagi mendominasi, hati menjadi lebih ringan untuk mendekat. Seolah arsy tidak lagi terasa jauh, karena jarak terbesar selama ini bukanlah ruang, melainkan ketakutan kita sendiri. Pada akhirnya, setelah semua fase dilalui, retakan, kesendirian, rasa malu, penerimaan takdir, keluasan hati, kita sampai pada kesadaran yang tidak meledak, tetapi menetap. Bahwa pintu yang kita cari selama ini tidak pernah berada di luar diri. Ia bukan pengalaman mistik yang harus dikejar, bukan juga pengakuan manusia atas kesalehan kita. Pintu itu ada di dalam kalbu yang telah rela dihancurkan dan dibentuk ulang. Dan ketika kita menyadarinya, tidak ada euforia, hanya ketenangan yang sederhana. Selama ini kita mungkin membayangkan kedekatan dengan arsy sebagai sesuatu yang tinggi dan jauh. Seolah-olah ia berada di puncak pencapaian spiritual yang sulit diraih. Namun kalbu yang hancur mengajarkan perspektif berbeda. Ketinggian tidak selalu dicapai dengan naik, tetapi dengan menanggalkan. Kita tidak mendekat karena menjadi luar biasa, melainkan karena menjadi jujur. Bukan karena amal yang terasa besar, tetapi karena hati yang bersedia kecil. Ada perubahan orientasi yang halus namun nyata. Kita tidak lagi mencari sensasi kedekatan. Tidak lagi mengejar pengalaman batin yang dramatis. Kita cukup hadir, cukup menjalani hari dengan kesadaran bahwa setiap detik berada dalam pengawasan dan kasih-Nya. Kalbu yang pernah hancur tidak membutuhkan pembuktian. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keberhasilan dunia, tetapi oleh keterhubungan yang tidak terlihat. Hening, jika hari ini hatimu masih terasa retak, mungkin engkau sedang berada di ambang pintu itu. Jangan terburu-buru menambalnya dengan distraksi. Jangan tergesa-gesa menguatkan diri dengan kalimat-kalimat yang terlalu cepat menyimpulkan.
Duduklah sejenak bersama rasa itu. Biarkan ia bekerja, karena bisa jadi justru disitulah Tuhan sedang membuka jalan yang tidak bisa ditempuh oleh hati yang utuh secara palsu. Kalbu yang hancur adalah pintu menuju arsy, bukan karena hancurnya itu sendiri, tetapi karena apa yang lahir setelahnya. Kerendahan, keluasan, kejujuran, dan keberanian untuk percaya tanpa syarat. Dan ketika semua itu tumbuh, kita tidak merasa telah sampai ke suatu tempat yang jauh. Kita hanya merasa pulang. Mungkin setelah semua ini, tidak ada kesimpulan yang perlu digenggam terlalu erat. Jika hatimu pernah hancur atau sedang berada di titik paling rapuhnya, jangan buru-buru menganggapnya kegagalan. Tidak semua yang retak harus segera diperbaiki. Ada yang memang perlu dibiarkan terbuka, agar cahaya menemukan jalannya sendiri. Kita sering ingin kembali seperti dulu, lebih kuat, lebih tenang, lebih tidak mudah tersentuh. Namun mungkin tujuan perjalanan ini bukan untuk kembali, melainkan untuk menjadi lebih jernih. Hening. Jika suatu hari engkau merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, atau doa yang mengalir tanpa tuntutan, ingatlah. Mungkin itu bukan karena engkau menjadi lebih hebat. Mungkin itu karena hatimu pernah hancur dan engkau tidak lari darinya. Dan dari sanalah tanpa suara pintu itu terbuka.